orang-orang yang biasanya meninggalkan semuanya sekaligus jebret, gitu kan, itu loh. Kan ada orang teman-teman yang hijrah itu tiba-tiba meninggalkan jebret, langsung berubah kehidupannya 180 derajat saat itu juga, biasanya nggak tahan lama. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mas Yoris? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan COVID udah naik lagi nih. Iya ya. 20.000 sekian lah. Oh ya? Oke. Kalau nggak salah ya, 20.000 sekian. Jadi mudah-mudahan nggak melambung. Sehat-sehat semua teman-teman. Nggak melambung tinggi lah. Kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Ya. Jadi makanan tetap ada seperti yang kemarin. Makan dulu. Cobain Jar. Ini manis-manis semua ya nih. Ini kue mirip pisang ya? Mirip pisang tapi rasanya pisang. Enggak, manis. Nah, guru ada ceramah tuh di masjid tentang Nabi Ibrahim. Oke. Wah, cerita tentang itunya lah. Pengorbanan lah ya. Pengorbanan dia gitu. Seperti itu biasanya. Gue sampai yang wah, dahsyat banget ya. Sampai penceramahnya bilang ini kalau di apa namanya, di zaman ini ada perintah begini ya, kita mungkin nggak percaya gitu. Jangan percaya justru. Jangan percaya, benar-benar jangan percaya malah gitu. Ntar kejadian kayak yang bapak bunuh anak gara-gara dapat wangsit gitu. katanya. Iya, benar. Dikasih tahu malaikat Jibril, dia suruh ini. Nah. Iya, itu malah. Jadi memang yang diambil mungkin hikmahnya lah. Ya, semangatnya ya. Semangat berkorban itu ya. Kayak kehidupan Nabi gitu. Yang begitu sederhana, kita semangatnya lah yang kita ambil gitu ya. Betul. Bukan karena kalau kita hidup sebagai Nabi luar biasa hebatnya ya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya itu sejauh mana, Riz? Gitu. Kita sebagai manusia, hambanya, berkorban untuk agama atau Allah gitu. Ya. Ibadah gitu. Yang kaitannya ibadah. Terus sejauh mana gitu? Misal kita lagi sibuk banget gitu ya. Kita lagi cari nafkah lah misalnya di pasar gitu. Sementara lagi hetik-hetiknya gitu. Tiba-tiba azan. Itu orang yang lagi beli-beli, ya suruh gitu keluarin, tutup, kita sholat gitu. Padahal itu keadaan dia lagi sulit gitu, untuk dia butuh biaya banyak padahal buat anak yang lagi sakit misalnya. Tapi karena dia punya pemahaman yang lain sehingga kegiatannya di stop, dia harus ke masjid gitu. Itu salah satu contoh ya. Banyaklah contoh-contoh lain. Ada yang hidupnya udah bagus gitu ya secara ekonomi gitu, tapi karena dia kerja di bank gitu ya, yang dia pikir apa namanya, riba gitu, gua keluar dari kerjaan, padahal dia nggak punya kerjaan lain gitu, dia keluar langsung dia pengen dagang gitu. Kan otomatis drop tuh ya ininya secara ekonomi gitu. Akhirnya apakah itu efeknya kan akan mengorbankan keluarganya gitu. Dia punya anak, punya istri gitu, punya kehidupan gitu. Sedemikian berkorbankah kita terhadap keyakinan kita gitu? Gimana? Sejauh mana ya kita berkorban? Ya? Berat banget ini. Berat ini. Ya. Kan kita kan kalau menjelang Idul Adha atau pas lagi Idul Adha itu kan ceramahnya kan pasti tentang Nabi Ibrahim. Iya, itu selalu itu. Itu, dan tentu ya kalau misalnya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu udah khusus untuk Ibrahim lah. Khususon lah ya. Khususon. Jadi artinya khususon adalah menyembelih anak itu dan segala macam, ya itu hanya Nabi Ibrahim lah. Kita kalau misalnya ada mimpi gitu ya, ngeri banget. Yang nggak dibilangnya mimpi buruk, mimpi buruk dan nggak usah dilakukan karena pasti itu bukan dari Allah gitu kan ya. Nah tapi kan seperti yang lo bilang tadi, itu semangatnya yang diambil. Nah semangatnya itu kalau misalnya semangat berarti kan kita rela mengorbankan apapun untuk Allah, untuk perintah Allah, kan ya.
Nah, lalu bagaimana kalau misalnya yang kita korbankan itu adalah kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan segala macam. Bahkan harta kita juga. Harta kita. Nah, kalau gue ya, sebetulnya kalau teman-teman misalnya ada satu, ini kita berangkat dari pemahaman dulu deh. Iya. Nah, kalau ada satu kelompok, satu pengajian, ustadz atau apapun yang mengencourage kita, yang menyarankan kita untuk meninggalkan keluarga, ya kan ada tuh kelompok-kelompok kayak gitu kan, udah keluarga lo itu fasik lah atau bahkan kafir apa segala macam, lu harus pergi dari keluarga lo itu. Kalau ada yang ke pengajian kayak gitu, udah bisa dipastikan itu pengajian yang nggak tepat. Dulu ada yang disebutnya mutabik, Riz. Iya, ada pokoknya macam-macam lah. Macam-macam lah. Teman-teman gue yang nonton pada paham. Terus jadi mereka diminta untuk lo pernah bagian dari itu ya? pernah diminta berkorban dengan meninggalkan keluarga. Nah, itu pasti udah nggak benar, karena di dalam sunnahnya sendiri Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan satupun keluarganya, walaupun keluarganya itu belum beragama Islam. Dia tidak meninggalkan pamannya, dia tidak meninggalkan saudara-saudaranya. Justru saudara-saudaranya kan paman-pamannya yang masih kafir itu yang kemudian memusuhi beliau. Tapi beliau sendiri, Nabi tidak pernah memusuhi mereka. Jadi sebetulnya tidak ada itu, nggak ada itu disuruh kemudian berkorban meninggalkan kehidupannya untuk ini. Itu satu. Yang kedua adalah di dalam Islam sendiri, nah yang kedua adalah sebetulnya tidak ada dalam Islam itu perintah untuk meninggalkan kehidupan. Meninggalkan kehidupan itu nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang mencoba, aduh lah, gue nggak mau kerja lagi deh, gue mau ibadah aja, gue hanya untuk hidup gue sepenuhnya buat Allah, gitu kan ya. Orang kayak gini kelihatannya bener, tapi sebetulnya salah. Salahnya di mana? Karena pertama adalah para sahabat Nabi sendiri ketika ada Nabi atau ketika Nabi nggak ada, para sahabat Nabi itu mereka mencoba untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, Umar bin Khattab pernah tuh ngelihat beberapa orang masuk ke masjid, ya kan, nggak dagang, nggak apa. Oh iya, lu pernah cerita tuh di episode sebelumnya tuh. Iya, kan, ibadah aja, sholat, terus kemudian doa, diusir-usirin sama dia. Diusir-usirin, beneran diusir-usirin, suruh kerja. Karena mereka punya tanggungan kan. Umar lagi galak banget itu. Umar lagi kan galak banget ya kan. Diusir-usirin. Dan kita lihat beberapa banyak sahabat Nabi yang memang bekerja gitu kan. Ada memang beberapa sahabat Nabi yang khusus untuk belajar ilmu agama. Kan? Nah, mereka belajar ilmu agama, mereka ada di masjid Nabi, mereka itu mencatat hadis dan segala macam. Nanti kalau misalnya orang yang lain datang, mereka sampaikan. Tapi jumlahnya nggak banyak. Mereka memang khusus. Mereka memang khusus ya. Khusus. Ya, jadi profesi mereka adalah pencatat hadis gitu kan ya. Nah, mereka khusus. Bukan yang dari apa itu orang itu? Ya dari sedekah, dari apa segala macam. Tapi ya memang mereka memang orang yang mendedikasikan dirinya untuk itu. Dan itu nggak banyak. Dan mereka biasanya nggak bawa banyak beban. Maksudnya gini, kayak Abu Hurairah nggak menikah. Oh iya. Nggak punya anak, gitu kan ya. Mereka nggak punya beban tanggung jawab. Iya. Nah, dan itu nggak banyak. Sebagian besar itu nggak begitu.
sebagian besar. Sebagian besar. Jangan dibalik nih. Jangan dibalik gitu kan ya. Iya. Apa namanya? Nggak kerja kenapa? Ya mau ngaji ikut ustadz kemana-mana gitu kan. Iya, muter gitu. Kemudian dakwah kemana-mana, pekerjaan ditinggalkan, nggak begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah balancing Islam di Islam Islam. Jadi yang ketiga adalah bagaimana Islam itu mengatur supaya kehidupan kita itu balance. Balance-nya gimana? Allah membuat semua pekerjaan kita, semua ilmu yang kita miliki itu bisa dalam rangka ibadah. Lo kerja apapun selama itu halal dan tidak menyakiti orang lain, baik lah ya. Itu bisa jadi ibadah. Jadi nggak mesti harus lulus ke masjid, kemudian sholat dan segala macam itu ibadah, enggak. Betul. Lebih mulia mana orang jualan buku-buku Islam dengan orang jualan buku sains? Sama. Karena ilmu sains itu ya ilmu Islam juga. Artinya ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, gitu kan ya. Jadi lalu lebih mulia mana orang yang kerjanya misalnya di sebuah perdagangan, ya kan ya, dagang mie gitu ya, punya pabrik mie gitu, kerja di pabrik mie, sama orang yang kerja di ekspor impor kurma gitu. Di mana? Dua-duanya sama aja gitu kan ya. Jadi pahalanya sama. Nah, oleh karena itu kita nggak punya alasan untuk sebetulnya menyingkirkan dunia. Kan ya. Nah, gimana kalau pertanyaan kayak lo tadi itu? Gimana kalau misalnya dia kerja di tempat-tempat yang dia anggap sebagai tempat yang atau pekerjaan yang duitnya nggak halal. Kalau masalah bank halal atau haram, atau bank Islam bisa halal atau haram, itu gue nggak mau masuk ke situ ya. Ya kan? Gue nggak mau masuk ke situ. Tapi seandainya lo kerja nih Jar, di pub yang memang kerjanya bartender nyediain minuman gitu, itu kan udah pasti haram ya. Nah, tiba-tiba lo, wah kayaknya gue nggak mesti. Tiba-tiba lo tersadar ya, wah kayaknya gue harus nggak bisa kerja gini lagi karena ini kan haram. Haram. Nah, apa yang lo lakukan gitu kan ya? Yang lo lakukan tentu adalah tentu boleh untuk orang-orang yang seperti itu, tentu ya memang harus cari pekerjaan baru. Ya kan ya, cari pekerjaan baru yang kira-kira yang halal dan baik ya, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Artinya kan lo keluar begitu tersadar, kan prosesnya tuh nggak seketika kan. Ya, betul. Artinya lo keluar dari kerjaan itu juga menurut gua harus tidak seketika juga. Maksud gua jangan sampai gini loh, dia keluar dari bartender, dia punya anak istri gitu, dia main keluar, begitu sadar dia keluar terus gak kerja. Gak kerja, duitnya dari mana gitu kan? Dari mana dia makan gitu. Yang bagus kan menurut gua, sebelum kerja lu ada kerjaan tempat lain, udah ada yang ngelamar tempat lain, ada yang dituju. Lu mau ngapain gitu kan. Banyak juga yang main keluar aja baru dipikirin, gua jualan cendol gitu. Kecil tapi halal gitu misalnya, tapi kebutuhan tuh sangat banyak gitu loh. Kalau yang gitu-gitu tuh gimana? Pengorbanan emang harus kita keluar dulu terus, jangan menambah dosa. Karena dia anggapnya dosa itu kan. Bukan dianggap, kalau udah jadi bartender sih harusnya berhubungan sama alkohol kan memang haram. Haram. Nah, menurut gue sih gini, jadi keluar atau enggak itu harus pakai perhitungan ya. Perhitungan. Kalau dia misalnya punya tabungan, dia punya harta yang lain, kemudian dia udah selama sebulan ini gue cari kerjaan, mungkin selama itu pula gue harus jangan lupa tabungannya tetap dari tender. Tapi nggak apa-apa. Itu yang gue mau tanya lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjut. Bukan nggak apa-apa, tapi begini. Jadi gini, ada prioritas, skala prioritas. Prioritas pertama adalah mencari pekerjaan yang baru dulu. Oke. Kan ya? Mencari pekerjaan baru itu menjadi skala prioritas karena dia
itulah sumber dari yang dia makan hari itu. Nah, tentu itu akan cari. Nah, kemudian jadi begini, menurut gue sih perpindahan kita menjadi dari tempat yang kurang baik menjadi tempat yang baik itu harus kita lakukan secara gradual, secara bertahap. Ya kan, ya. Yang penting tujuannya, niatnya. Nah, yang penting kita harus tahu dalam setahun gue harus sampai di tempat yang benar-benar baik lah, gitu kan ya. Tapi kita perlu waktu. Loh, kok bisa gitu? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah bilang begini. Kalau ayat pertama di Quran itu turun tuh jangan berzina. Kalau ayat pertama dalam Al-Quran turun itu adalah jangan minum khamr atau jangan minum minuman keras, maka nggak ada orang yang masuk Islam. Nah, artinya apa? Artinya begini, pengharaman hal-hal kayak gitu itu kan dilakukan secara gradual. Iya. Kan ya, pengharaman alkohol itu juga dilakukan gradual. Lalu kemudian yang disiapin adalah mental dulu sampai kemudian. Nah, iya benar. Jadi dalam Islam itu ayat-ayat pertama itu tentang akidah dulu, setelah itu baru tentang aturan. Baru aturan. Apakah ini artinya gue menjustifikasi membolehkan itu? Ya enggak juga. Gampang banget ya orang gitu. Ya kan, ya. Orang kalau berarti kan ini boleh. Enggak juga, gitu kan ya. Tapi begini, kita lihat kebiasaan orang-orang yang biasanya meninggalkan semuanya sekaligus jebret, gitu kan, itu loh. Kan ada orang teman-teman yang hijrah itu tiba-tiba meninggalkan jebret, langsung berubah kehidupannya 180 derajat saat itu juga, biasanya nggak tahan lama. Iya sih. Benar. Ada kasus banyak ya, banyak kasus teman-teman kita itu banyak. Ketika udah itu kemudian beberapa tahun kemudian dia balik lagi karena dia melihat kayaknya nggak cocok. Apa yang hilang di situ? Yang hilang adalah dia tidak mempersiapkan mental dan akidahnya. Jadi menurut gue sih gradual dulu, bukan untuk menghalalkan yang sudah diharamkan ini, bukan, ya kan ya. Tapi untuk mempersiapkan diri kita dulu. Jangan sampai nanti kita punya alasan untuk balik. Benar. Wah, gue kalau begini ceritanya nanti gue udah gue balik. Nggak bisa. Nah, kita harus bisikin ya, ada bisikan dari dalam kepala. Karena mentalnya nggak terbangun dengan bagus gitu. Belum terbangun dengan bagus, sehingga yang pertama siapin mental dulu deh. Kan ya, siapin mental dulu. Ini mental tuh bukan kita nama emosi ya. Iya, jangan terbawa emosi. Membawa emosi karena emosi ingin berubah gitu kan, emosi menyesal sehingga mental lo nggak siap gitu. Nah, siapin dulu deh itu dulu. Pelan-pelan aja sambil cari. Yang pertama adalah tadi itu ya, kalau misalnya lo rasa pekerjaan lo itu memang nggak bagus, dicari gitu kan ya. Tapi siapin mental dulu nih. Jangan sampai mentalnya belum siap, pekerjaannya ditinggal, ntar kemudian hidup sengsara, kemudian bilangnya, wah ini sengsara gue gara-gara beribadah nih. Atau gara-gara dosa gue yang lalu, segitunya nggak dimaafin gitu. Atau nggak, kalau gara-gara misalnya gara-gara ibadah nih akhirnya kemudian sengsara. Wah, lebih gawat lagi. Terus balik lagi kan. Iya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya siapin mental dulu. Kemudian memang cari yang kehidupan yang lebih baik. Kemudian tapi setelah pas siapin mental, sebetulnya yang disingkirkan pertama adalah bagaimana kita bisa keluar dari pengaruh buruk. Misalnya, nah ini yang utama sih sebetulnya. Teman-teman yang mempengaruhi kita. Ini penting nih. Ya kan ya. Kan ya kalau bisa kita hindari dulu. Nanti kalau udah kuat mentalnya balik lagi. Kita nggak boleh memutus silaturahmi ya. Jadi nanti balik lagi, bukan balik lagi dengan tapi dengan balik lagi untuk memberikan pengaruh yang lebih positif kepada teman-teman itu. Nah, tapi kalau misalnya yang belum kuat, ya mendingan jangan dulu deh. Kalau misalnya cuma dikedipin doang kita udah bisa jalan lagi gitu kan ya. Dikedipin lagi bisa mabok gitu. Ya mendingan dikasih jarak dulu lah. Nah, setelah itu baru tuh yang lain tuh. Masalah kan nanti kemudian tabungan kita yang dari itu ya nanti kita urus setelah kita dapat pekerjaan dulu. Ya kan ya. Nanti jadi
menurut gue sih pertama adalah kita harus gradual, Jar. Iya. Kalau mau menuju ke sini, kita tahu, oke, kita kasih target deh. Setahun gue harus bener habis gitu ya. Iya. Tapi jangan dilakukan secara sekaligus. Pasti itu akan membuat kita nggak stabil. Nah, kalau mau stabil ke arah kebenaran, pelan-pelan dulu. Kayak para sahabat itu kan pelan-pelan dulu. Karena gini, ada beberapa kasus yang merasa bahwa selama ini pekerjaannya haram lah. Terus mungkin tempat dia itu baik-baik saja, tapi dia sering melakukan korupsi lah ya. Korupsi sehingga hartanya melimpah, tapi nggak ketangkep KPK gitu misalnya. Tiba-tiba dia tersadar gitu, wah ini selama ini gue korupsi apa segala macam. Terus dia ikut beberapa pengajian yang wah lu harus meninggalkan semuanya gitu. Akhirnya semua hartanya dijual, misalnya. Harta mobil semua, anaknya ada beberapa gitu ya. Sampai rumah juga pengen ikut dijual gitu. Itu gimana, Riz? Maksud gua oke, dia sadar saat itu ya. Dia tidak lagi melakukan korupsi. Tapi kan harta yang dia punya, tabungan yang dia punya itu kan hasil dia korupsi gitu. Nah, dia ingin mensucikan itu gitu. Dan itu tuh sama dia disumbangin semuanya sehingga dia miskin secara materi gitu. Sehingga dia sehingga akhirnya dia kesulitan menyekolahkan anaknya, untuk perubahan yang drastis lah, sehingga menyulitkan gitu, Riz. Ya, apa balik lagi emang gradualnya gimana tuh, Riz, kalau kayak gitu, Riz? Ya, kalau kayak gitu kan memang kalau dia memang yakin bahwasanya hartanya memang diperoleh dengan cara yang gak bener, kan memang dia nggak boleh kan memanfaatkan itu untuk apalagi kalau kemudian dikasih ke anaknya untuk makasih makan anaknya segala macam. Pasti memang gue respect lah kalau misalnya ada orang kayak gitu. Tapi tentu kita harus kita bisa melakukannya dengan bijak, dalam artian begini. Pertama adalah kita harus nyiapin dulu keluarga untuk bisa menerima itu. Karena lo hijrah atau lo bertobat gitu ya. Bertobat lah, bukan hijrah ini. Jangan hijrah ya, istilahnya agak kurang ini. Ketika lo bertobat, maka lo harus tahu bahwasanya lo punya pasukan di belakang. Dan belum tentu semua pasukan lo adalah melakukan pertobatan yang sama. Atau mengikuti cara berpikir atau cara beragama lo. Sehingga lo harus lihat dulu ke belakang. Apalagi kalau misalnya anak udah gede. Ya kan ya, mereka udah punya cara berpikir sendiri. Banyak yang terjadi, jadi banyak banget ini yang terjadi. Gue bahkan bikin penelitian kecil ya. Banyak banget teman-teman itu yang ketika mereka bilang berhijrah gitu ya, kemudian tapi nggak di generasi keduanya punya pandangan agama yang berbeda. Anak-anaknya itu, generasi kedua, lapis keduanya itu punya pandangan agama yang berbeda. Artinya mereka nggak seketat ayah ibunya gitu kan ya. Nah, apalagi kalau misalnya saat suaminya yang bertobat, istrinya misalnya masih tidak mau ikut caranya ya. Iya, itu banyak. Gue nggak mengatakan istrinya nggak bertobat ya, tapi istrinya misalnya tidak ngikutin cara beragamanya si bapak ini, gitu kan ya. Ya dia nggak bisa dong maksain, karena istri adalah atau suami atau anak yang udah cukup umur itu adalah jiwa tersendiri, punya berpikir sendiri, cara berpikir sendiri. Kita nggak bisa maksain, ya kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah persuasif ya, ngasih tahu mereka dengan baik-baik. Kalau kita ingin mereka ngikutin cara kita. Tapi kalau mereka nggak mau, so what? Lo mau paksa nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman dulu juga nggak boleh dilakukan ya, karena masing-masing nanti ketika dibangkitkan oleh Allah
itu kan masing-masing bertanggung jawab pada iya, dirinya karena sendiri. personal udah kan. Personal gitu iya, kan ya. Personal itu soal keyakinan kan. Soal keyakinan. Kita nggak bisa maksa anak kita nggak bisa maksa istri kita atau istri nggak bisa maksa suaminya kalau misalnya pengen itu. Jadi ya kalau mau kita harus sebijak-bijaknya. Gue nggak bisa mengeneralisir satu cara untuk semua ya. Masing-masing orang punya atau masing-masing keluarga punya masalah custom yang berbeda-beda. Tapi yang bisa gue katakan adalah ya nggak bisa semau-mau kita. Kita harus gradual dalam artian cek dulu deh di belakang kita itu kayak apa, ya kan ya. Apakah mereka mau menerima keputusan kita? Kalau mereka nggak mau, apa yang bisa kita lakukan? Harta itu apakah harta milik kita semua? Apakah nggak ada tuh harga gono gini? Artinya dalam artian gono gini dalam artian adalah harta itu yang menjadi hak dari keluarga, bukan hanya hak kita, tapi hak dari keluarga. Ada nggak? Kalau mereka nggak mau, gimana? Gitu kan? Nah kayak gitu-gitu mesti dipikirin. Tidak ada jawaban yang sama, ya kan ya. Tapi mesti dipikirin banget sehingga karena begini, kalau kita beragama atau punya kehidupan yang kemudian nggak disokong sama keluarga, itu agak berat. Iya sih. Agak berat. Kita nggak akan tenang melakukan apapun gitu kan ya, kalau nggak ada sokongan. Jadi menurut gue sih memang itu kita harus berusaha untuk cari cara supaya mereka sefrekuensi sama kita dulu. Paling nggak memahami kita lah. Iya. Karena dalam mengorbankan harta yang gue bilang tadi gitu, itu kan sebuah pengorbanan ya. Tiba-tiba dia merasa hartanya dari yang haram, tiba-tiba dia harus menjual tabungan yang dianggap didapat dari yang haram, dikuras sama dia, lalu disumbangkanlah ke badan itu. Lalu rumah juga sampai ikut dijual, sehingga anaknya merasa, mungkin kalau gradualnya tadi mungkin diajak ngobrol dulu, terus mungkin salah nggak sih kalau misalnya tabungannya setengah dulu deh yang dikorbankan untuk minimal untuk menyambung hidup, jangan, itu tetap haram gitu, atau gimana Riz? Atau memang dia harus menyiapkan kondisinya yang tiba-tiba ada istilah, berarti lo nggak ikhlas lo. Kalau lo ikhlas lo nggak akan takut hidup lo susah. Tapi kan harus ada perhitungannya, maksud gue. Iya, kalau untuk pribadi, misalnya kalau gue bujangan, ya kan ya? Iya. Misalnya bujangan, ada orang bujangan, kemudian dia tersadar dan kemudian ya miskin sendiri lah lo, miskin gitu, sendiri gitu kan, menderita sendiri lah lo, karena gitu, dia bisa menanggung itu semua. Nah ketika ada di belakang kita harus meyakinkan dulu bahwasanya kita harus ngasih tahu ke mereka bahwasanya apa yang gue usahakan dulu itu sebetulnya adalah uang haram, ya kan ya. Dan kita harus bisa artinya uang haram itu kan menzalimi orang lain, ada hak orang lain di situ, kita harus mengembalikan hak itu kepada orang lain. Kan seperti itu. Jadi gini, kan harta-harta yang dia anggap dari perbuatan haram gitu ya, yang dia punya gitu, dia langsung dijual, langsung dikuras tabungannya, sehingga kehidupan ekonomi itu langsung anjlok gitu ya. Nah anjlok itu kan dia menganggap, dia akhirnya menderita lah, dia merasa menderita gitu. Dia terima, nggak apa-apa lah gue gini, ini anggap aja hukuman dari dosa-dosa gue yang gue perbuat lalu-lalu gitu, yang terdahulu, dosa-dosa gue, inilah hukuman buat gue harus terima, gue harus jalanin walaupun gue terasa susah gitu. Nah itu gimana Riz? Ya, pemahaman kayak gitu. Kalau gue sih nggak setuju dalam artinya begini, bukan gue nggak setuju dia menderita karena dia menyingkirkan harta-harta yang haram ya. Kalau memang dia punya pilihan untuk hidup dengan bersih, ya kan, dia membersihkan harta-harta yang dia ambil dulu dengan cara haram, kemudian ya udah gue sekarang hidup dengan lebih sederhana. Nah itu boleh, ya kan ya.
Dan kalau itu orang punya pilihan kayak gitu, gue respect. Iya. Karena dia mencoba untuk hidup yang bersih. Iya. Tapi yang nggak gue setuju adalah dia menganggap penderitaan ini adalah hukuman. Kenapa? Kalau dia menganggap penderitaan ini adalah hukuman, atau hidup lebih sederhana itu adalah hukuman, dia akan beragama dengan nggak bahagia. Dia nggak akan menemukan kebahagiaan dalam beragama. Duh, terus gimana dong? Terus apakah kita harus membiarkan harta yang haram itu? Ya enggak. Boleh aja dia membuang semua beban dosa-dosa masa lalunya, termasuk harta-harta yang diperoleh secara haram itu, iya. Tapi ketika dia membuang itu dan hidup lebih sederhana, dia harus mengatakan kepada dirinya, alhamdulillah, saat ini saya bisa hidup dengan lebih bahagia, lebih enteng, dan nggak ada beban dari dosa-dosa masa lalu, atau nggak ada beban dari hak-hak orang lain yang dulu pernah gue ambil. Jadi dasar dari dia melakukan itu adalah kebahagiaan. Artinya bukan itu kesalahan. Kuncinya di situ. Kuncinya itu ya. Bukan dia merasa ini karena gue nggak jangan gitu. Jadi ada dulu satu buku namanya The Minimalist, menceritakan tentang perubahan dari seorang yang hidup sangat maksimalis, ya kan ya. Dia bergelimang harta, punya rumah mewah, ada kolam renangnya, bikin pesta tiap hari di rumah itu, punya mobil sport, pekerjaan mentereng dan segala macam. Tiba-tiba dia memutuskan untuk berubah. Dia berubah, udah dah, gue hidup lebih sederhana aja. Gue hidup lebih minimalis dan segala macam. Dia jual rumahnya, dia tinggal di rumah yang lebih sederhana, dia jual mobilnya, dia pakai mobil yang second dan segala macam. Terus kemudian dia bilang, gue sekarang hidup lebih bahagia karena gue bisa memaknai setiap hal yang ada dalam diri gue. Nah, itu bukan orang Islam ya, tapi cara yang dia lakukan sama sebetulnya. Tapi yang berbeda adalah bagaimana memaknai kesederhanaan itu. Dia lebih sederhana, bukan dianggap sebagai penderitaan, tapi kesederhanaan itu dianggap dari bagian dari kebahagiaan. Bagian hidup yang lebih baik gitu. Di bagian hidup yang lebih baik, Jadi kalau jadi buang-buang tuh ya pikiran bahwa dia merasa hukuman dari Allah gitu. Iya, dari Allah akibat perbuatan masa lalu. Ini adalah pilihan untuk menjadi lebih bahagia gitu aja. Iya. Karena lu juga boleh bebas aja lu lanjutin hidup lu begitu juga apa-apa ya. Dengan konsekuensinya ya. Iya, dengan konsekuensinya. Iya. Artinya kan gitu kan, hidup lu berubah lebih baik itu kan juga pilihan. Pilihan. Jadi menurut gue sih ya jangan dianggap itu sebagai siksaan, tapi anggaplah itu sebagai, dan ini terutama harus frekuensi dulu sama keluarga dan nah itu yang penting sebetulnya. Nah, ketika udah sefrekuensi dia sekeluarga gitu, bisa satu pemikiran, udah bisa bahagia bareng-bareng kan. Lu nggak bahagia lu sendiri, anak-anak lu enggak gitu. Itu kuncinya di situ. Iya. Jangan egois. Kalau lu sendirian hidup sih nggak apa-apa ya. Terserah deh tuh lah. Terserah. Kalau makanya seperti yang gue tadi bilang kan, kalau misalnya hidup sendiri nggak punya tanggungan, kita melenggang kangkung aja gitu kan ya. Tapi kalau kita punya tanggungan, ya kita harus bikin satu frekuensi dulu, karena mereka adalah bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari penyebab kebahagiaan. Ya. Oke. Jadi itu kuncinya ya. Jadi pertama adalah ketika ingin bertobat ya, itu secara gradual lah. Jadi bertahap ya Riz ya. Terus skala prioritas mana yang harus dilakukan gitu. Lalu harus ada tujuannya gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk lu tinggalin semuanya sehingga membuat hidup lo anjlok seketika gitu ya. Anjlok tuh dalam arti mungkin secara ekonomi gitu, yang berpengaruh pada orang-orang terdekat lo gitu, bahkan istri dan anak-anak lo gitu ya, atau keluarga lo gitu. Nah, kalau lo bisa bicara sepemaham gitu ya, pemahaman gitu ya, orang-orang sekitar lu baru melaksanakan hidup bahagia itu, menurut gua nggak ada masalah jadinya. Nggak ada masalah.
enteng aja ke depannya gitu, nggak ada Walaupun jauh lebih penyesalan. sederhana. Nggak ada penyesalan, wah dulu gue bisa keluar negeri, sekarang gue enggak gitu ya. Terus gue dulu naik mobil mewah, sekarang cuma motor gitu kan. Jadi itu nggak ada penyesalan sama sekali gitu ya ketika lu, karena lu udah merasa bahagia. Nah itu kuncinya. Ya jadi sekian, semoga berguna buat teman-teman semua. Tetap kita sudahin ya sih? Iya dong. Udah, gue main sudahin aja nggak izin. Ya semoga tetap bahagia, tetap sehat juga, lalu tetap apa lagi? Tetap semangat hidup yang lebih baik. Mantap. Dahsyat ya? Ya, dahsyat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.